Oke, sekarang ke materi yang ke-6, habis 6, 7. Yang pertama adalah jenis dan fungsi PPE atau APD. Ya, jenis dan fungsi PPE. Oke, alat pelindung diri atau seragam kerja dan ID card. Nah, ini sangat penting sekali ini. Kenapa kok sampai kita pakai semua seperti ini? Tapi tidak semuanya harus pakai. Ya, jadi ini alat yang penting dipakai, tapi tidak semuanya penting dipakai dan tidak semuanya harus dipakai. Tergantung dengan materi kemarin. Jadi tergantung dengan materi tentang manajemen risiko. Tergantung dengan materi yang namanya pengendalian, hierarki pengendalian risiko. Nah, kalau sudah paham itu, nanti akan lebih gampang memahami tentang APD. Baik, yang pertama APD atau PPE, Personal Protective Equipment, atau alat pelindung diri. Ya, ini bersifat kalau di tempat-tempat yang memang berbahaya adalah bersifat mandatori. Ya, bersifat mandatori. Mandatorinya apa nih? Nanti mandatori seperti yang di samping ini, yang safety mandatori ini akan juga dilihat dari manajemen risiko dan dari pengendalian risiko. Nanti akan dilihat dulu, apakah memang penting pakai helm, apakah memang penting pakai kacamata, apakah memang penting pakai sepatu. Jadi tidak semuanya akan dipakai. Terus ada yang mengatakan, Pak kan harus pakai coverall lah. Coverallnya itu apa dulu dong? Coverall itu kalau misalkan di tempat-tempat kerja yang begitu masuk ke dalam pabrik, tapi masuk ke dalam ruangan admin kan tidak perlu. Ya, kemudian Pak kan harus pakai baju coverall ataupun wear tag. Nah, kalau misalkan masuk ke lokasi, kemudian dia bekerja sebagai analis kimia, dia bekerja sebagai penguji dan lain-lain kan beda lagi nanti. Ya, pakainya baju laboratorium, bukan pakai serpa. Oke, APD atau alat pelindung diri adalah alat atau perlengkapan yang wajib digunakan untuk melindungi dan menjaga keselamatan pekerja saat melakukan pekerjaan yang memiliki potensi bahaya dan risiko kecelakaan tinggi. Ya, tinggi. Kalau rendah pakai enggak? Kalau rendah kan hanya sekedar misalkan nih, pekerjaan risiko rendah kan ngetik di kantor, ngetik komputer kan nggak harus pakai helm. Kemudian APD yang digunakan harus sesuai dengan potensi bahaya dan risiko pekerjaannya. Nah, risiko pekerjaan disesuaikan. Tidak mungkin orang pakai baju coverall, pekerjaannya yang ngetik. Tidak mungkin pakai sepatu safety yang tinggi, ya, yang selutut, katakanlah yang di atas. Yang tinggi itu, dia pekerjaannya hanya sebagai admin, kan nggak pas. APD yang untuk admin apa? APD yang untuk admin komputer itu disesuaikan dengan tingkat risiko bahaya. Bahayanya di mana? Di mata. Risikonya apa? Risikonya bisa mengalami plus minusnya mata ataupun gangguan pada penglihatan. Apa nih APD-nya? APD-nya adalah screen, layar, ataupun kacamata anti radiasi. Jadi tidak harus selalu pakai APD. Nah, beberapa kali itu ada yang Pak kok nggak pakai APD sih Pak? Kok nggak pakai helm? Lah emangnya kerja di mana? Saya kan masuk kantor, masuk ruangan. Masa masuk ruangan pakai helm? Kan nggak sesuai banget. Kemudian suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang serta fungsi mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh. Ya, fungsinya seperti itu. Kemudian tujuannya apa? Tujuan APD adalah melindungi tenaga kerja apabila usaha engineering, ingat ini apabila usaha engineering, ya kan? Jadi suatu materi satu dengan materi lain ada taut menyaut dan ada saling kesinambungan. Jadi materi APD ini terkaitnya dengan masalah materi tentang manajemen risiko. Apa usaha engineering di pengertian pengendalian risiko di piramidanya adalah usaha yang nomor 3.
Yang pertama eliminasi, yang kedua substitusi, ketiga rekayasa engineering. Nah, makanya ini adalah melindungi tenaga kerja apabila usaha yang ketiga, yaitu usaha rekayasa engineering, dan usaha yang nomor 4 atau nomor 4 adalah usaha tentang administratif tidak dapat dilakukan dengan baik. Nah, makanya kalau misalkan ini ada usaha engineering dan usaha administrasi sudah terlaksana dengan baik, ya, maka tidak perlu juga pakai APD. Contoh nih ya, contoh nanti saya share di gambar. Contoh, Pak, itu orang naik di ketinggian 30 meter. Kok nggak pakai safety body harness? Nah, di situ dikatakan bahwa safety body harness itu digunakan apabila kita bekerja di lantai yang tidak tetap. Ya, lantai yang tidak tetap, bukan lantai permanen ataupun lantai fix. Tapi kalau kita di lantai fix, ngapain kita pakai body harness? Kan yang penting sudah ada alat pelindung diri dan ada alat penahan diri. Ya, ada dua alat yang terpasang di lantai yang tetap. Lantai tetap itu adalah lantai tidak goyang. Lantainya memang dipakai terus-menerus selama berpuluh-puluh tahun. Itu namanya lantai yang tetap. Coba kan katanya di aturan K3 di atas ketinggian 1,8 harus pakai safety body harness. Lah betapa merepotkan. Ya, betapa merepotkan apabila bekerjanya di lantai yang tetap. Nah, contoh orang kalau ke mall, ya, contoh orang kalau ke mall. Mall itu kan lantainya ada yang sampai 4, ada yang 5. Katakanlah satu lantai tingginya 4 meter. Kalau ketiganya ada di lantai 5, maka 4 kali 5 ada 20 meter. Terus di mall kenapa nggak pakai safety body harness? Kembali lagi saya putar balik kalau ada orang yang nanya seperti itu. Berarti harusnya kalau memang benar-benar nggak pakai aturan itu banget, saklek ya dengan aturan itu, berarti orang-orang yang ke mall harus pakai safety body harness. Ngapain saya pakai safety body harness? Kalau di mall itu sudah dipasang alat pelindung diri sama alat penahan jatuh. Alat penahan jatuh yang dipasang di mall adalah alat penahan jatuh kolektif. Apa itu? Handrail dan pagar pengaman. Kemudian meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja. Menciptakan lingkungan kerja yang aman. Apa manfaat APD? Manfaat APD ya pasti tentu melindungi seluruh atau sebagian tubuh terhadap potensi bahaya kecelakaan kerja. Kemudian mengurangi risiko. Jadi kalau kecelakaan itu tidak ada yang namanya menghilangkan bahaya ataupun menghilangkan risiko, tapi yang ada adalah mengurangi risiko. Kalau jatuh, kalau misalkan sudah pakai body harness, maka akan mengurangi jatuh yang fatal ataupun benturan yang fatal. Paling enggak tertahan sebelum jatuh. Helm kepala, melindungi kepala ya. Helm untuk kepala, melindungi kepala. Yang penting standarisasinya adalah ANSI, MSA ataupun PIGAT dan SNI. Nah, ini contoh-contoh bisa dibaca lagi, bisa dilihat di tempat kerja masing-masing. Yang penting helm kepala itu punya perdam kejut. Nah, ini perdam kejut ya. Ada perdam kejut di kepala. Jadi untuk mengatasi apabila ada benturan, dia tidak langsung mengenai ke kepala. Kemudian pelindung kaki. Nah, pelindung kaki ini teman-teman bisa lihat di sepatu, ada sepatu yang pendek, ada sepatu yang tinggi, pasti ada berpelindung jari, ya, berpelindung jari. Nah, apa ya, coba gambarnya. Kemudian pelindung mata, ya, pelindung mata. Terus ada yang pernah nanya, Pak, boleh nggak kacamata ini sebagai pelindung mata? Saya tanya lagi, ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya buat baca. Ya, fungsinya buat baca, bukan buat melindungi. Kenapa bukan melindungi? Karena masih ada sela-sela rongga yang bisa membuat mata ini kemasukan baik debu biologi, debu organik, debu kimia, debu fisika. Ya. Oke, pelindung wajah.
Ini juga digunakan apabila kita punya pekerjaan-pekerjaan kayak menggerinda, mengelas, motong, ya, dan lain-lain. Contoh-contoh dari pelindung wajah. Oke, pelindung mata dan muka. Ya, ini juga harus dipakai apabila memang ada potensi-potensi yang bisa membuat mata kita terpapar oleh bahaya. Apabila wajah kita punya paparan terhadap bahaya, ini baru dipakai. Oke, ini ada pelindung jatuh dari ketinggian ataupun safety body harness. Ingat ya, ada namanya pelindung jatuh dan alat penahan jatuh, ada dua. Apa yang dimaksud dengan alat pelindung jatuh? Apa yang dimaksud dengan alat penahan jatuh? Itu beda-beda lagi. Alat pelindung jatuh itu berupa sabuk, keselamatan. Tapi kalau alat penahan jatuh itu bisa berupa tembok, bisa berupa handrail, bisa berupa pagar, maupun bisa berupa jaring-jaring. Kalau alat pelindung jatuh itu bersifat individu, tapi kalau alat penahan jatuh bersifat kolektif. Ya. Nah, oke, lanjut. Nah, teman-teman bisa lihat di situ setiap alat pelindung jatuh atau safety body harness pasti memiliki hook, ya, memiliki kait. Fungsinya buat apa? Buat mengkaitkan tali yang ada di safety body harness kepada namanya ankor. Ankor adalah salah satu bagian dari dinding yang memang difungsikan untuk dikaitkan agar pada saat pekerja-pekerja itu jatuh, terpleset, tergelincir, tidak langsung jatuh ke bawah, langsung kena paparan potensi bahaya. Ya, jadi langsung hanya gantung sifatnya, begitu jatuh, gantung. Panjangnya berapa? Panjangnya paling tidak 1,8 setinggi orang, 1 meteran. Ya. Ini contohnya, kalau jatuh gantung, ini ada contohnya kalau jatuh seperti apa. Cara pemakaian seperti apa. Oke, ini safety harness tidak mencegah seorang terjatuh, tapi menahan. Ya, hanya menahan agar tidak jatuh. Gunakan safety ini pada ketinggian lebih dari 1,8 dengan catatan bekerja pada lantai yang tidak tetap, bekerja pada lantai yang tidak tetap. Oke, dipelihara. Nah, peliharanya itu adalah dengan adanya checklist, ya. Nah, checklist itu adalah salah satu bagian dari komunikasi K3. Jadi begitu di checklist, rusak nggak, friksi nggak, ada yang getas nggak, ada yang sudah sompeng nggak, nanti dilihat, nanti ditulis dalam checklist lah. Checklist itu adalah salah satu bentuk dari materi yang tadi adalah komunikasi K3. Kemudian pelindung tangan, ya, pelindung tangan ini macam-macam bentuknya. Potensi bahaya apa? Ya, pelindung tangan dan lengan itu untuk potensi bahaya, luka trauma, terpapar, cedera akibat gerakan berulang. Terus kemudian pelindung pendengaran. Nah, pelindung pendengaran ini juga apabila terpapar pada skala 85 desibel. Ya, ingat kalau di orang K3 bilangnya nilai ambang batas. Nilai ambang batas di 85 desibel. Itu baru memakai airmuff atau air plug. Ya. Airmuff atau air plug. Ya, ini salah satu contoh airmuff. Airmuff itu yang headset yang dipakai kalau dengerin musik. Atau menggunakan air plug yang sumbat di lubang telinga. Ya, pemeliharaannya sama. Kalau airmuff lebih kalau saya lebih milih airmuff ya daripada air plug. Kalau air plug itu punya bahaya bisa masuk dalam lubang telinga. Kemudian air plug itu yang plug yang dimasukkan itu punya kapasitas robek
ya rapuh, terus jadi keras dan lain-lain. Jadi sangat berbahaya buat lubang telinga. Kalau saya sih cenderungnya pakai air mask. Lebih mahal sedikit tapi lebih lama penggunaannya. Ya. Lebih mahal tapi penggunaannya lebih lama. Kalau air plug ini paling satu kali ganti bisa dibuang. Oke, kemudian alat berlindung pernapasan ini juga sudah ada materinya di YouTube, nanti bisa dilihat. Ya, bisa dilihat alat pelindung pernapasan. Intinya adalah untuk melindungi napas kita karena bahaya yang masuk ke tubuh ini melalui 3 cara. Ya, kenapa kok kita pakai ini? Karena bahaya yang masuk ke tubuh ya itu melalui 3 cara. Yang pertama adalah inhaler. Nah, ini inhaler pernapasan. Kemudian adalah iritasi melalui lubang-lubang pori-pori, iritasi. Yang ketiga adalah lewat oral. Ya, jadi kalau ditanya masuknya bahaya ke tubuh itu apa aja? Yang pertama disebutkan adalah oral, inhaler, dan iritasi. Tapi pelindung pernapasan ini tidak harus serta-merta dipakai. Nanti melihat, jangan asal beli. Nah, ini seperti kasus kecelakaan di Dieng yang barusan terjadi dalam minggu ini, barusan terjadi. Orang keracunan, ada yang meninggal. Itu salah satunya harus segera menggunakan CBA pada saat ada alarm gas berbahaya beracun ini keluar, maka harus menggunakan EC. Alat pelindung diri pakaian. Nah, pakaian ini juga akan macam-macam, tidak harus pakai wearpack. Antara wearpack ada yang wearpack untuk kimia, ada wearpack yang untuk pekerjaan-pekerjaan standar ringan, ada pekerjaan khusus akan dibedakan. Ya, kemudian perlindungan badan ini harus melihat dengan potensi bahaya, yaitu tumpahan, ada dingin, ada panas radiasi, kemudian ada nyala api dan lain-lain. Makanya kovrol-kovrol, werpak-werpak yang bekerja di daerah pengeboran minyak, itu biasanya werpak yang digunakan memang agak mahal, yang menggunakan merek Nomex R3A atau 3B atau 3C. Yang dipakai agak tahan api, bukan tahan panas ya, tahan panas, bukan tahan api. Kemudian seragam dan kartu identitas. Seragam itu untuk menunjukkan bahwa kita bekerja di perusahaan mana. Biasanya tiap-tiap perusahaan beda-beda. Apalagi kalau perusahaannya ada di pengeboran minyak. Biasanya akan beda karena pekerjaan di pengeboran minyak. Pengalaman saya, satu pengeboran itu paling nggak ada 20 perusahaan yang bekerja sama dalam satu pengeboran. Makanya seragamnya beberapa ada yang beda dan identitasnya juga berbeda. Kemudian kartu identitas itu fungsinya buat apa? Ini pengalaman saya, kartu identitas itu sebelum masuk ke lokasi kerja dilepas, taruh di dinding, ya sudah dijejer. Fungsinya buat apa? Biar pada saat terjadi mara bahaya, evakuasi, orang yang keluar mengambil identitasnya kembali. Tujuannya apa? Tujuannya agar para tim rescue, ya baik itu dari Basarnas maupun tim penanggulangan H2S dan lain-lain, bisa mengetahui siapa saja orang yang masih tertinggal dalam dengan cara melihat kartu identitas yang masih tertinggal. Itu pengalaman saya seperti itu. Ya, oke. Sekian dari materi APD. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjut. Oke ya. Sekian dari materi tentang APD.